Setiap orang pasti punya kisah perjalanannya masing-masing. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang ditemukan. Terkadang kita suka menceritakan perjalanan kita ke orang lain. Begitupun juga aku yang suka menceritakan perjalanan kepada kerabat atau teman-temanku. Kali ini aku akan melakukan perjalanan dan pendakian ke sebuah gunung bernama Gunung Prau. Dan aku akan menceritakannya lewat video ini. Semoga kalian tidak bosan dan bisa menonton sampai habis ya. Halo teman-teman, jadi sekarang kita lagi mau persiapan buat melakukan pendakian ke Gunung Prau. Nah, untuk sekarang kita mau persiapan dulu, mau bawa-bawa perlengkapan yang harus dibawa untuk pendakian, entah itu baju, perlengkapan kamera, drone, dan lain sebagainya. So, ikutin terus. Perjalanan kali ini, aku akan ditemani bersama Fajar, yang akan membantu juga sebagai kameramen di video ini. Kali ini kita akan membawa dua tas besar. Ada tas carrier 60 liter untuk perlengkapan pribadi dan juga drone. Ada juga tas daypack 30 liter untuk perintilan dokumentasi lainnya. Ini kita udah siap semua, udah packing. Dan ini udah jam setengah 12. Kita mau berangkat karena udah panas banget. Kita pakai motor karena ya belum ada mobil jadi pakai motor dulu. Ini kita mau OTW ke Ungaran. Selepas mengemas barang dan berpamitan, kita berdua segera berangkat menggunakan sepeda motor sebagai transportasi perjalanan. Tujuan kita yang pertama adalah kota Ungaran. Loh, kenapa nggak langsung ke base camp? Niatnya, kita akan menginap semalam dulu di kota Ungaran. Tepatnya rumah peninggalan kakek yang sekarang ditinggali oleh Bule, putri terakhir dari almarhum kakek. Karena kalau kita langsung ke base camp dengan menggunakan motor tanpa istirahat semalam, stamina kita pasti sudah habis duluan. Karena duduk di atas motor selama kurang lebih 5 jam akan sangat melelahkan bukan? Toh juga di sana nanti ada sepupu yang akan ikut mendaki. Dan dia juga yang menawarkan untuk bermalam di Ungaran. Perjalanan dari kota Kudus menuju kota Ungaran memakan waktu kurang lebih 2 jam, melewati kota Demak dan kota Semarang. Kondisi jalan saat ini cukup ramai, untungnya tidak terkena macet. Mungkin karena sebelumnya kita berdua sudah merencanakan untuk tidak berangkat di jam masuk atau pulang kerja, yang kalau anak zaman sekarang menyebutnya rush hour. Setelah beberapa jam, akhirnya kita sampai di kota Ungaran. Di sana, kita berdua disambut oleh sepupuku, Alwi namanya, yang nantinya juga akan ikut mendaki seperti yang kubilang sebelumnya. Aku dan Fajar pun mengistirahatkan badan selepas perjalanan. Gak lama kemudian, datanglah dua orang teman Alwi, Adib dan Hashim namanya. Kalau Adib, aku sudah mengenalnya, karena sebelumnya pernah ikut mendaki bersama ke Gunung Ungaran di tahun 2022. Berbeda dengan Hashim, ini kali pertama kita bertemu. Oh iya, mereka berdua juga akan ikut mendaki besok. Kita pun menikmati sore sembari mengobrol seputar pendakian esok hari hingga malam tiba. Mentari mulai bermunculan dari arah timur, menandakan pagi hari telah tiba. Semalam, Adib dan Hashim sudah pulang terlebih dulu karena harus mempersiapkan logistik untuk dibawa pendakian. Sebagai gantinya, kita kedatangan dua rekan lagi. Yang pertama bernama Zufri, rekan dari Riau yang tengah berkuliah di Semarang. Dan satu lagi ada Lutfi, rekanku satu pesantren semasa SMA yang juga gemar mendaki gunung. Hangatnya pagi mengiringi obrolan kita seputar pengalaman mendaki gunung,
sembari menunggu ayam goreng beserta lalapan yang disiapkan oleh Bulik untuk sarapan kami. Di tengah sarapan, datang lagi satu rekan bernama Moza, orang yang sudah kukenal lebih dulu karena sebelumnya pernah ikut juga mendaki ke Gunung Ungaran bersama Adip dan Alwi. Total anggota yang akan ikut pendakian ke Gunung Perahu ada 10 orang. 6 orang sudah berkumpul di sini dan nanti akan ketemuan dengan 4 orang lagi di daerah Bandungan. Lokasi selanjutnya sebelum perjalanan menuju base camp. Selamat pagi teman-teman, jadi sekarang jam 9:50. Ini teman-teman udah pada siap-siap semua. Kita mau berangkat, tapi sebelum ke base camp kita mau ke daerah Bandungan dulu buat ketemu sama 4 orang lagi di sana. Yang di sini ada 6 orang, jadi total perjalanan ada 10 orang yang ikut. Perjalanan menuju Bandungan lumayan memakan waktu sekitar 30 menit. Jalanan yang lumayan menanjak menjadi faktor. Sesampainya tiba di rumah Adip, kita disambut dengan 2 wajah baru lagi. Ada Aji dari Salatiga dan Asnawi dari Bandungan. Di sana kita mengemas ulang barang-barang yang akan dibawa dari tenda, logistik, dan perlengkapan lainnya. Setelah siap, kita bersepuluh segera melakukan perjalanan menuju base camp. Oh iya, aku belum memberitahu sebelumnya. Kali ini kita akan menggunakan jalur Wates. Ya, Gunung Perahu via Wates lebih jelasnya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa tidak ambil jalur Patak Banteng yang sudah familiar di kalangan pendaki? Nah, justru itu. Karena alasan familiar, kita tidak mengambil jalur Patak Banteng. Apalagi saat video ini direkam, masih waktu liburan anak sekolah dan mahasiswa. Meskipun weekday, pasti akan tetap ramai bukan? Dan juga, aku sudah pernah 2 kali menyambangi Gunung Perahu via Patak Banteng. Jadi pengen mencoba jalur lain tidak ada salahnya kan? Jalur Wates yang akan kami datangi juga bukan berada di daerah Wonosobo, melainkan di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Cukup dengan durasi tempuh kurang lebih 2 jam, kita sampai di base camp Gunung Perahu via Wates. Seperti yang terlihat, kondisi base camp tidak terlalu ramai. Kita pun melakukan registrasi dan pengecekan perlengkapan pribadi dan tim. Diusahakan agar semuanya aman, agar pendakian menjadi nyaman. Sebelum melakukan proses pendakian, alangkah baiknya untuk mengisi perut terlebih dahulu. Karena ingat, perut yang kosong bisa membahayakan diri sendiri dan merepotkan rekan tim. Pilihan untuk makan di warung sekitar base camp adalah pilihan yang tepat sih. Perut sudah terisi, perlengkapan sudah siap, dan sudah berfotoria juga, kita langsung melakukan proses pendakian. Selamat siang teman-teman, jadi sekarang jam 1:30 dan kita mau persiapan untuk trekking. Ya, sejauh ini cuacanya cerah, semoga cerah terus sampai besok. Untuk memulai pendakian, kita akan dimanjakan dulu dengan menggunakan fasilitas ojek yang disediakan oleh pihak base camp. Dengan membayar 25.000, kita akan diantar dari base camp menuju pos 1 atau pintu hutan, dengan memakan waktu kurang lebih 10 menit. Lumayan worth it karena jika tidak menggunakan ojek, kita akan menghabiskan waktu sekitar 45 menit. Cocok untuk kita yang ingin menghemat waktu dan tenaga. Ojek di sini juga cukup ekstrim loh, menyusuri jalan sempit pemukiman warga dan jalan kebun teh curam dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Setelah semuanya lengkap tiba di pos 1 atau pintu hutan, kita langsung berkumpul untuk berdoa agar diberikan keselamatan selama proses pendakian. Dan pendakian Gunung Perahu via Wates dimulai.